menular seksual. Jadi apa sih penyakit menular seksual itu? Penyakit menular seksual yaitu penyakit atau infeksi yang pada umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Jadi hubungan seksual yang tidak aman itu berarti hubungan seksual yang tanpa ada pencegahan sebelumnya. Seperti pada saat melakukan hubungan seksual itu tidak ada pencegahan seperti dengan penggunaan kondom. Jadi dari situ bisa berpotensi tinggi terkena penyakit menular seksual. Penyebarannya bisa melalui darah, sperma, cairan vagina atau cairan tubuh lainnya. Penyebab penularan penyakit menular seksual. Di sini yang pertama yaitu ada dengan melalui sentuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk bersentuh apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Karena itu juga ternyata juga dapat menjadi penyebab tertularnya penyakit menular seksual. Namun untuk HIV dan AIDS ini tidak berpengaruh. Karena penyakit AIDS atau HIV tidak dapat ditularkan melalui sentuhan. Yang selanjutnya yaitu ada transfusi darah yang terinfeksi. Jadi misalnya kita mau donor darah dan sebelumnya itu jarumnya atau itu alatnya itu sudah terkontaminasi dengan seseorang yang sebelumnya sudah mempunyai penyakit menular seksual tersebut. Jadi dapat menularkan penyakit tersebut melalui transfusi darah. Yang ketiga yaitu ada pembuatan tato di badan, tinggi, atau penggunaan narkoba. Hampir sama dengan transfusi darah tadi. Jadi jarumnya ini takutnya sebelumnya sudah terkontaminasi dengan seseorang yang sudah terjangkit penyakit menular seksual tersebut. Nah, yang terakhir yaitu suka berganti-ganti pasangan seksual. Jadi suka berganti-ganti pasangan tanpa melakukan pencegahan sebelum melakukan hubungan seksual itu dapat berpotensi tinggi terkena penyakit menular seksual. Gejala umum penyakit menular seksual yang biasanya terjadi yaitu yang pertama biasanya gejala tidak terlihat dengan mudah dan butuh waktu inkubasi sehingga banyak penderita yang tidak mengetahui dirinya telah mengidap penyakit PMS. Karena penyakit PMS ini kan kalau gejala pada umumnya mungkin tidak terlihat, kadang banyak yang menganggap remeh kan kayak apa ya udah kayak penyakit biasa gitu ya. Kadang kan gatal-gatal itu kan pasti kalau orang yang pertama itu kan ya disepelekan gitu ya. Padahal itu terkadang adalah salah satu penyebab penyakit menular seksual. Yang kedua, secara umum dapat diidentifikasi keberadaan PMS dengan melihat tanda-tanda penting, walaupun tidak mudah untuk melakukannya. Misalnya rasa gatal, nyeri, dan panas pada alat kelamin dan waktu buang air kecil. Jadi di sini ada jenis-jenis penyakit menular seksual, yaitu yang pertama itu penyakit nanah. Penyakit disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya itu keluar nanah terutama pada pagi hari, sakit saat kencing, dan kalau pada wanita kemaluan tampak, kemerahan, bengkak, dan nyeri bila ditekan. Jadi pada penyakit kencing nanah ini gejalanya itu biasanya sakit kalau untuk bagian kecil, dan kalau untuk laki-laki itu biasanya pada pagi hari sering keluar cairan nanah. Yang selanjutnya ada herpes genital, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau sering disebut HSV. Gejalanya yaitu luka melepuh berwarna kemerahan serta rasa sakit pada wilayah genital dan terasa gatal tapi sakit atau sakit saat buang air kecil. Jadi di area
kita itu terdapat kayak beruntusan di tubuh Bunda, beruntusan yang berisi cairan, dan itu tuh gatal dan sakit juga kalau pada saat buang air kecil. Yang selanjutnya ada sifilis. Sifilis ini penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, yaitu gejalanya dengan membuka kecil berlumuran pada alat kelamin, tapi tidak jadi pembesaran kemudian kita tidak sakit. Jadi kami sama sebenarnya seperti herpes tadi. Cuma kalau herpes kan kecil-kecil ya Bunda. Kalau ini tuh kayak luka yang agak melebar tapi nggak banyak, nggak seperti herpes tadi. Terus dan juga tidak nyeri. Kalau herpes tadi kan gatal, terus kemerahan dan gitu. Kalau ini tuh tidak ada, tapi penyakit ini bisa membesar. Yang selanjutnya yaitu Dendrocardia condylomata acuminata. Itu penyakit yang disebabkan oleh 5 papillomavirus dan gejalanya yaitu timbul kutil pada daerah yang terinfeksi. Selanjutnya kutil bergelombang seperti Dendrocardia jenis ayam, kemaluan, dan daerah. Jadi di sini terdapat seperti kutil di sebuah area kemaluan, namun ini tidak sakit dan ini dapat juga bertambah seperti ini. Yang selanjutnya itu HIV atau AIDS. HIV ini yaitu virus merusak sistem kekebalan tubuh atau sel darah merah yang menyebabkan penurunan imunitas manusia hingga menimbulkan kerentanan terhadap serangan berbagai iklan penyakit. Disebut acute immunization deficiency syndrome atau disingkat menjadi AIDS. Pada awalnya penderita HIV/AIDS positif tidak menampakkan gejala sampai bertahun-tahun, 5-10 tahun. Tapi pada fase ini dia dapat menularkan penyakit pada orang lain. Seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, kalau HIV dan AIDS ini tidak dapat ditularkan melalui sentuhan, tapi HIV dan AIDS itu dapat ditularkan melalui jarum suntik atau transfusi darah dan berhubungan bagi pasangan. Semua berisiko tertular HIV/AIDS dengan yang pertama yaitu hubungan seks dengan orang yang menderita penyakit HIV/AIDS tanpa memakai kondom. Yang selanjutnya transfusi darah, data jarum suntik, dan hipogea kepada bayi yang dikandung melalui plasenta atau persalinan. Jadi bahaya penyakit menular seksual yang pertama dapat membuat mandul, kemudian dapat membuat kanker rahim, membuat sakit-sakitan, kerusakan saraf, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Di sini ada 3 pencegahan untuk mencegah penyakit menular seksual. Yaitu yang pertama A, absen dari seks atau puasa seks. Jadi selama orang itu sudah terjangkit penyakit menular seksual, orang tersebut harus puasa seks terlebih dahulu untuk agar penyakit tersebut tidak makin menular ke orang lain atau pasangannya. Yang B yaitu berlaku saling setia, berhubungan seks dengan satu orang pasangan, tapi tetap yang sudah jelas riwayat kesehatannya. Jadi misalnya kita punya pasangan, jadi kita bukan hanya kondisi kita aja yang harus dicek, jadi kita harus tahu kalau memang pasangan itu benar-benar sehat, jadi agar hubungan seksualnya itu juga sehat gitu, tidak ada penyakit-penyakit. Yang terakhir, yang C yaitu cegah infeksi dengan kondom. Nah, kan kalau untuk pencegahannya, kondom ini kan memang sebagai pencegah untuk menularkan penyakit menular seksual tersebut. Namun kan kondom itu tidak 100% aman gitu ya, karena kadang bocor, kadang kondomnya tersebut tuh dari kondomnya tersebut tuh tidak ada bakterinya, itu juga bisa menularkan penyakit menular seksual. Jadi bagaimana penanganannya? Jadi penanganan
penyakit menular seksual yaitu segera pergi ke dokter untuk diobati. Yang kedua yaitu jangan berhubungan seks selama dalam pengobatan PMS. Yang terakhir yaitu jangan hanya berobat sendiri, libatkan pasangan, khususnya pasangan yang sah. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, harus ada pertanyaan 2 ya, Mbak ya. 2 apa semua? 2 aja. Mbak, yang mana di ini? Yang bertanya di Zoom. Izin bertanya, apakah penyakit menular seksual dapat disembuhkan? Sebelumnya izin menjawab, kalau penyakit menular seksual itu ada sebagian yang tidak bisa disembuhkan dan ada yang sebagian masih bisa disembuhkan. Dan penyakit menular seksual ini yang tidak dapat disembuhkan itu contohnya HIV, hepatitis, infeksi, dan herpes itu tidak dapat disembuhkan. Jadi penyakit tersebut hanya kayak diminimalisir, tapi tidak dapat disembuhkan. Jadi berobat, tetap berobat saja. Apakah sudah jelas? Ya. Itu untuk semua penyakit yang dapat bisa disembuhkan. Tidak, Bunda. Hanya HIV, herpes, terus infeksi hepatitis itu saja. Kalau gonorrea, virus bisa. Kalau bisa, Bunda. Kalau ya. Ada studi literatur yang mengatakan bahwa HIV itu apa lagi itu? Hepatitis Kalau bisa sembuh ya. literatur dari mana? Ada yang literatur dari sumbernya dari mana? Dokter. Baca di Baca di mana? Oh, kayak dalam biasa. Jadi yang menerangkan itu seorang dokter ya? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana cara pencegahan terhadap penyakit menular seksual tersebut? Jadi pencegahannya tadi kan jadi salah dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti kesimpulannya itu kita tidak boleh kalau misalnya seorang itu sudah terjadi penyakit tersebut harus puasa seks terlebih dahulu, karena kita kan maksudnya kalau sudah takutnya tuh malah menular ke pasangannya. Nah, yang kedua di sini kan harus setia, jadi harus tidak boleh bergonta-ganti pasangan agar penyakit tersebut agar tidak terkena penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu kita dengan menggunakan cegah infeksi dengan kondom. Nah, terus kemudian juga dapat ditambahi bahwasanya setelah kita berhubungan seksual itu tidak bisa dengan hanya dibersihkan saja. Tentunya juga perlu, seperti kalau kita habis berhubungan seksual itu kita perlu minum jamu, biasanya perlu mencegah tubuh atau minum kayak obat antibiotik seperti itu. Oke Bunda, menambah sedikit ya. Sedikit tentang pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Halina, bagaimana cara mencegah apa tadi? Penyakit menular seksual. Tentunya sudah dijelaskan tadi ya panjang lebar secara detail. Contohnya kita fokusnya tidak pergaulan bebas. Jadi sekarang banyak sekali yang namanya ini saya penyakit menular seksual itu banyak sekali di kota Jember. Jadi, nah hal ini perlu adanya perhatian dari kita, terutama orang tua,
Jadi kalau sudah kalau sudah punya pasangan selain puasa seks, ya. Jadi yang belum punya pasangan apa kira-kira? Udah apa kira-kira? Itu biasa. Tidak apa? Tidak coba-coba. Ya betul sekali. Iya, tidak coba-coba sayang. Karena sudah lebih baik tidak merasakan. Kalau sudah merasakan, nanti akan terbayang-bayang. Dan yang terpenting mencegahnya selain secara spiritual itu kita mendekatkan diri pada Allah, patuh pada orang tua, dan juga kita jangan sampai suka melihat film porno, ya. Itu namanya narkolema, seperti narkoba. Jadi struktur otak itu nanti bisa merusak, ya. Udah terbayang-bayang, ya. Jadi selain dari jangan takut sama manusia, tapi takutnya sama Allah, ya. Kenikmatan seksual itu hanya sedetik itu, cuma sedetik, ya, klimaksnya, ya. Tapi rentetannya itu nanti kalau sampai hubungan seks bebas, nanti kalau misalnya hamil, nanti kalau sudah dari banyak ya mas ya, yang ini ya, udah nggak ada nasab, apa lagi? Apa? Gimana ya? Kalau anaknya perempuan juga tidak. Iya, ada ahli waris sama sebagainya. Maka dari itu kalau misalnya di antara anda ini sudah menikah, ya menikah, nyuwun sama orang tua menikah, matur yang baik-baik. Nanti semesta membantu, ya. Nanti semesta membantu. Kemudian seperti pengalaman tadi ya, Bunda mengantarkan putrinya Bunda. Jadi kalau mau menikah itu harus satu dulu sayang, harus disuntik dulu, ya, suntik TT. Jadi kayak seperti kemarin, jadi manusia itu harus disuntik wanita, terutama harus disuntik berapa kali TT? Berapa? 5 kali. Saya tadi sempat bertanya, loh Bu Dokter katanya disuntik TT 5 kali. Ternyata suntik TT 5 kali itu dihitung dari ini mas, dihitung dari dulu. Ketika SD pernah nggak disuntik vaksin? Nah itu dihitungnya itu. Nanti kalau mau menikah, kita minta surat keterangan ke puskesmas. Surat namanya surat pengantar cantin. Apa cantin? Calon pengantin. Ya. Ini mau ya. Jadi nanti di situ di screening mas ya, disuntik, disuntik. Itu ternyata suntikan yang ketiga. Suntikan keempat kira-kira kapan? Suntikan keempat kira-kira? Suntik TT yang keempat kira-kira kapan? Kira-kira? Sebelum nikah suntik ya. 1-2 itu ternyata dulu waktu SD atau waktu balita ya. Yang ketiga ketika nikah. Yang keempatnya kapan sayang? Sebelum nikah. Yang keempatnya kira-kira kapan? Setelah nikah. Setelah nikah? Mungkin. Nah, yang keempat itu adalah ketika 1 tahun pernikahan belum hamil sayang. Gitu. Tadi Bunda tanya ke Bu Dokternya. Tapi kalau setelah pernikahan itu hamil, dalam 1 bulan hamil itu enggak ada bisa gitu. Ditanya gitu ya. Jadi dari kita semuanya apa mas yang di Al-Quran itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Bunda termasuk orang kuno ya, sangat bersuka kalau lihat anaknya nikah. Nikahkan aja ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi biar selamat dunia akhirat. Oke. Nah, begitu saja dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas sampaiannya Bunda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akhiri presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.